bahasa gampangnya kayak ngotak-ngatik sebuah komputer gitulah. Itulah tweaking. Aktivitas tweaking ini biasa dilakukan pada sebuah peralatan elektronik yang dikenal dengan nama ngetrim kalau biasanya ya. Terus panel sirkuit analognya itu kayak apa ya? Kayak seringkali memiliki apa ya namanya? Potensiometer kalau nggak salah, dan komponen lain dalam istilah elektronik yang disebut tuh trimmer. Sebentar, Pak Uyo balas. Oh, presensi yang satu nanti jam 3:30. Nanti saya ingatkan Pak Uyo juga. Pak Uyo bilang 3:30. Oke. Tidak, saya lanjut ya. Tadi udah sampai istilah trimmer. Selanjutnya dalam dunia komputer itu tweak itu adalah aktivitas seseorang yang melakukan sedikit perubahan untuk meningkatkan performa sebuah hardware atau software tersebut. Aktivitas ini tuh bisa diibaratkan melakukan fine tuning sebuah produk agar memberikan apa ya? Memberikan kinerja yang baik sesuai harapan yang kita mau. Terus singkat saja saya akan jelaskan di jenisnya. Jenis-jenis tweak ini tuh dibagi menjadi dua ya. Ada yang hardware tweaking dan software tweaking. Di dalam hardware tweaking sendiri itu kayak proses ngemodifikasi bagian tertentu dari sebuah hardware. Sebenarnya nggak cuman ini sih, nggak cuman ngemodifikasi gitu loh. Kayak kita tuh mau konfigurasinya seperti apa itu kita bisa terserah kita. Kayak contohnya menambah kalau di hardware ya itu kayak contohnya kita mau menambah lebih besar gitulah kapasitas hardware, mengubah kabel, perubahan tegangan dari tingkat clock unit juga bisa, terus memodifikasi waktu RAM juga bisa, memperbaiki sistem pendingin bisa, terus tweak khusus dirancang itu untuk memungkinkan prosesor untuk beroperasi pada kecepatan clock yang lebih tinggi. Kayak apa ya? Kalian udah tahu lah perbedaan tweak sama overclocking tuh kayak gimana gitu loh. Konsepnya kurang lebih sama, cuman kalau kalau tweaking ini itu dia lebih ke mengotak-atiknya ke nggak harus di hardware ya, di software pun dia bisa. Selanjutnya yang kedua ada software tweaking. Software tweaking itu kalau yang tadi hardware tweaking dia proses ngemodifikasi, software tweaking ini tuh lebih ke proses meningkatkan kinerja ya sih dari software atau SO-nya sendiri. Cara meningkatkan kinerjanya itu bisa dilakukan dengan cara manual. Kalau enggak bisa juga menggunakan utilitas dari tweakingnya tersebut. Contohnya kayak meningkatkan kinerja dari sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan yang lain-lain. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke contoh dari softwarenya tersebut, saya akan memberikan beberapa apa ya, kayak gambaran fungsinya dari tweak itu apa aja sih. Jadi fungsi tweak itu banyak sekali ya, karena script dari tweak itu juga bermacam-macam. Jadi kalau kalian eh, ingin melakukan pengubahan pada eh, hardware kalian atau sistem operasi kalian, itu sangat banyak sekali caranya. Dan fungsinya tersebut itu tergantung kalian tuh mau ngubahnya tuh di bagian mana.
Misalnya kayak fungsi yang pertama itu dia tuh bisa ngoptimalin kinerja hardware maupun software ataupun sistem operasi. Yang kedua tuh dia tuh juga bisa meringankan kinerjanya ya, mengoptimalkan dan meringankan kinerja maupun itu dari hardware, software dan sistem operasi itu bisa. Kayak misalnya nanti saya berikan contoh kayak tweaking gimana sih biar FPS kalau kalian yang suka ngegame gitu loh, FPS itu nanti bisa naik, dropnya jarang segala macam itu bisa di tweaking. Terus ada lagi fungsi tweak itu kayak menambah performa hardware ya maupun software ataupun sistem operasi. Jadi tergantung kalian aja sih mau mau salah satu komponen atau semuanya juga bisa. Cuman nanti ada tips and triknya kalau dari saya. Selanjutnya membuat swap memori itu sudah jelas. Mengubah tampilan sistem operasi itu terserah kalian dan mengubah value system. Untuk value system nanti saya akan jelaskan di praktikum. Selanjutnya software yang digunakan itu ada bawaan Windows. Yang pertama ada Regedit atau biasa kita panggil Registry Editor. Registry Editor tuh kayak database sih kalau menurutku. Dia tuh database tapi modelnya hierarki. Database model hierarki itu kayak gimana? Kayak dia tuh nampilin registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer gitu. Terus di dalam Regedit ini kita juga bisa ngedit informasi atau sistem apa yang mau ini ya, yang mau kita edit. Tapi nggak bisa sembarangan sih. Dan harus mengetahui apa fungsi dari setiap informasi yang ada pada Regedit ini. Misalnya salah satu fungsinya itu kayak eh fungsi dari regedit ya, kayak melihat, membuat atau memodifikasi registry di dalam Windows itu sudah jelas. Sedangkan kalau yang GPedit, kalau GPedit tuh dia lebih ke apa ya bilangnya, grup polisinya gitu lah. Dia lebih ke kayak ketentuan khususnya. Sama sih, fungsinya juga sama. Dia tuh bisa kayak ngubah, bisa membuat, bisa melihat, seperti itu. Terus masuk ke pengertian troubleshooting. Pengertian troubleshooting ya. Troubleshooting tuh udah jelas ya namanya aja troubleshooting, berarti kalau di Indokan tuh pemecah masalah lah. Dia tuh kayak proses ngeidentifikasi, merencanakan, menyelesaikan mungkin. Terus apa yang diselesaikan itu kayak kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem komputer. Terus kayak ini tuh memungkinkan perbaikan dan pemulihan komputer atau software ketika menjadi salah atau tidak responsif. Fungsinya itu untuk apa ya? Kayak nggak cuman buat memperbaiki masalah sih, kayak tapi dia juga memastikan bisa bisa untuk memastikan panjang produk itulah, umur panjang produk, biaya lebih rendah juga bisa, mencegah bahaya keselamatan itu juga bisa. Terus kata kata dan istilah pemecahan masalah atau troubleshoot kayak sering diterapkan untuk memperbaiki produk ya atau proses yang gagal. Terus tujuan dari troubleshooting ini agar lebih memahami apa ya, kayak tentang apa itu troubleshooting, kita juga perlu dong ngerti apa itu tujuannya. Tujuan utama dari troubleshooting itu untuk mencoba mengisolasi masalah dengan menghilangkan, kemudian masalah satu persatu itu bakal hilang gitu loh.
Sebenarnya hal yang memicu dari trouble kayak kegagalan sistem segala macam tuh banyak banget ya. Tapi nggak semuanya itu bisa dilakukan dengan troubleshooting. Misalnya kegagalan pada Windows lah. Misalnya kalau Windows error itu eh banyak ya penyebab Windows error. Apalagi kalau errornya itu udah benar-benar nggak bisa masuk ke Windows-nya. Itu malah dia nggak bisa nih diselesaikan pakai troubleshooting. Mau nggak mau dia nyelesainnya pakai recovery. Kalau nggak sistem restore. Kayak gitu. Kalau misalnya yang troubleshooting yang pernah saya tahu tuh kayak lebih ke jaringan sih. Kalau misalnya ada wifi kalian nggak connect tapi nggak bisa dipakai, itu nanti kalian bisa atasi pakai troubleshooting gitu. Terus cara kerja troubleshooting ini ada 4 step ya. Terkait cara kerjanya sendiri, langkah pertama itu mengumpulkan informasi tentang masalah yang ada. Sebagai contoh tuh kayak misalnya ada perilaku yang tidak diinginkan atau kurang fungsionalitas yang diharapkan gitu loh. Setelah masalah dan bagaimana kemungkinan masalah yang bisa dipahami, langkah selanjutnya mungkin untuk mengeliminasi atau menghilangkan komponen yang tidak perlu dalam sistem komputer dan memverifikasi bahwa masalah dapat berlanjut atau tidak. Jadi kita harus sebelum kita ngeliminasi nih, kita tuh juga harus tahu gitu loh. Ini tuh beneran dipakai nggak sih file kayak gini? Gitu. Jadinya nggak boleh sembarangan ya kayak tadi. Selanjutnya dengan asumsi ini kayak masalah tuh bakal tetap ada gitu loh. Mungkin akan memeriksa penyebab umumnya tergantung pada masalah tertentu dan bagaimana pengalaman dari troubleshooting ini kayak mungkin memiliki beberapa ide kayak troubleshooting kan misalnya di dalam komputer. Kalau kita ada kayak ada error gitu, terus nanti kan pasti ada muncul notice kayak show troubleshooting itu tuh sebenarnya apa ya? Kalau dari saya pribadi nggak terlalu begitu efektif karena nanti tuh bakal disuruh ngulang kayak gitu terus gitu loh. Dia tuh cuman nyari masalahnya, nyari penyebabnya, habis itu ya kayak gitu ngulang terus. Jadi kalau troubleshooting tuh mungkin di tempat-tempat tertentu itu masih bisa efektif. Kalau di tempat kayak ada di tempat tertentu dia efektif, ada juga di tempat tertentu dia nggak efektif. Kalau nggak efektif tuh misalnya dia masih bisa diatasi dengan software lain yang lebih mudah gitu loh. Habis itu step berikutnya setelah penyebab umum itu dikesampingkan, troubleshooting dapat menggunakan proses yang lebih sistematis, kalau nggak logis ya, untuk memverifikasi fungsinya. Yang diharapkan dari bagian-bagian tersebut kayak ngebantu dari user untuk pokoknya biar user friendly lah gitu lah. Jenis-jenis dari troubleshooting itu ini ya. Dia ada diagnosis kegagalan, proses eliminasi, proses pemulihan. Jadi kayak awal nih, misalnya kalian ada kendala di bagian sound, kalau enggak internet kayak tadi saya bilang. Nah, internetnya tuh dia tuh udah ada tulisan connected tapi dia nggak bisa dipakai. Nah, itu kayak kalian bakal diarahin ke troubleshooting dan diagnos kegagalan gitu. Habis itu kalau misalnya dari troubleshootingnya itu nggak bisa, dia bakal balik lagi, nanyain itu lagi, kayak apa sih masalah dari ini itu bakal ditanyain lagi. Kalaupun bisa, dia bakal akan kayak ke step yang berikutnya gitu loh.
Oke, gitu aja kayak pengertiannya. Sebentar. Sekarang kita masuk ke praktikum ya. Mungkin sebentar saja kalau praktikum. Sebentar. Entire aja deh. Di sini udah kelihatan ya desktop saya. Di sini saya akan mempraktekkan gimana sih kita menggunakan Regedit, gimana kita menggunakan GPedit. Itu kita akan lakukan di praktikum ini. Untuk menggunakan software tersebut itu tuh sebenarnya banyak banget fungsinya ya. Fungsinya tuh sangat banyak banget. Kita mau ngapain kayak misalnya nge-trace ping segala macam itu bisa dilakukan. Di sini saya ambil beberapa contoh aja. Misalnya di sini saya pengen kayak mempercepat proses booting dari laptop atau PC saya menggunakan Regedit itu bisa dilakukan. Di sini enaknya pakai apa ya? Udah, saya pakai Windows langsung aja deh. Hal yang perlu dilakukan untuk menggunakan Regedit ini atau Registry Editor, kalian ketikkan saja di run kalian dengan cara kalau untuk mau pergi ke runnya, kalau Windows 10 tinggal ini ya, klikkan Windows plus R. Di sini akan muncul run seperti ini. Kalian ketikkan Regedit, habis itu enter. Bakal muncul kayak gini, kalian yes saja. Nah, tampilan awalnya tuh bakal seperti ini, sabar. Nah, tampilan awal bakal seperti ini ya. Kasus yang saya ingin selesaikan kan itu untuk mempercepat startup di PC atau laptop. Istilahnya untuk uh, ngecepetin booting kita lah di Windows ini. Mungkin efeknya tuh nggak terlalu wah gitu, cuman adalah efek-efek dikit yang lumayan gitu. Caranya itu pertama kalau udah masuk ke registry editor, kalian buka directory dari HK local machine. Sorry, tampilan awal tuh seperti ini ya. Kalian buka HK local machine ini, habis itu kalian pilih yang software. Ada folder software, kalian buka lagi. Nah, tampilan akan berubah menjadi ini. Di dalam folder software ini, kalian cari nih yang namanya folder Microsoft. Kalian buka lagi. Setelah itu, setelah Microsoft telah dibuka, kalian cari folder Windows. Di sini banyak saya ketikkan saja. Nah, di sini Windows. Windows dibuka, habis itu kalian cari current version. Ini dibuka current versionnya. Nah, di dalam current version ini kalian cari Explorer. Explorer. Nah, kalian ini Explorernya diklik. Habis itu kalau udah nemu Explorer, kalian klik kanan di folder Explorernya ini. Nah, setelah kalian klik kanan, kalian bikin key baru di sini. Kalian pencet new, habis itu key. Nah, dari key-nya tersebut, kalian rename menjadi apa ya kemarin? Serialize kalau nggak salah.
serialis. Nah, kalian rename jadi serialis. Terus kalau udah kalian buat, itu harusnya tampilan di Windows sebelah kanan tuh cuman ada file registry yang default ya. Kalau misalnya cuman ada folder file yang default, kalian bikin file sendiri di sini di kolom Windows yang sini. Kalian klik kanan, habis itu new dan pilih yang di Word 32 bit value. Nah, nama filenya itu kalian sesuaikan aja dengan saya. Di sini saya memberikan nama startup startup apa ya? Startup delay in MS. Nah, tulisannya gini ya, bentar. Startup delay in MS sec ya, millisecond. Habis itu kalau kalian udah bikin registrinya, kalian pastikan value-nya itu 0 ya. Kalian klik kanan pada modify, klik kanan pada startup delay in microsecond ini, kalian terus klik kanan pilih modify. Bentar lu. Nah, di sini tuh ada ya value datanya. Kalian pastikan ini 0 dan base-nya itu hexadesimal. Kalau sudah, kan? oke saja. Kita nah, proses yang ini, proses untuk booting, mempercepat booting itu sudah selesai gitu saja. Cuman kalau untuk dicoba itu kan saya harus restart ini ya PC ya, dan sama saja kalian nggak bisa lihat kan. Jadi kita skip aja untuk restartnya. Selanjutnya percobaan kedua, saya pengen kayak nurunin apa ya, kayak ngebus atau naikin FPS, terus nurunin ping atau mempercepat Windows biar nggak lemot, itu tuh bisa. Pertama tuh untuk kalian yang mungkin suka ngegame gitu, mungkin bisa cara ini efektif dilakukan. Kalau sebenarnya untuk kayak gitu sih nggak untuk ngegame doang sih, kepentingan yang lain juga bisa gitu loh. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, oh ya, sebelum kalian apa ya, sebelum kalian melakukan hal ini, untuk menghindari apa ya, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, kalian harus mengaktifkan restore point kalian. Kalau di Windows 10 itu tuh ada fitur dari Windows-nya sendiri yang bernama restore point. Jadi restore point ini tuh kayak apa ya? Misalnya nanti kalau udah kita setting-setting seperti apa, terus PC kalian nggak support atau gimana, kalian bisa kembalikan ke tampilan semula gitu loh. Cara cara setting restore point-nya tuh gampang ya. Kalian tinggal search aja restore point. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini di bagian Windows System Protection, kalian pilih nih mana yang mau misalnya kalian buat. Kalau dari saya tuh mending langsung yang di C aja karena kita mainnya di registry editor juga. Kita main di C. Kalau sudah, kalian tinggal ada ini ya, ada button create ini, kalian tinggal create, terus kalian namain aja, namain apa yang mau kalian namain lah, misalnya restore apa ya, OS 1 misalnya kayak gitu. Itu create, tinggal tunggu aja. Nah, kalau udah ada notif kayak gini, close aja. Artinya dari SSD kalian, kok SSD, dari partisi C kalian tadi itu udah ini ya, udah di restore ya. Nanti kalau misalnya mau restore di partisi itu, kalian bisa saja. Terus selanjutnya kita masuk ke langkah utama ya. Kita masuk lagi ke registry editornya ini. Habis itu kalian pilih yang local machine lagi. Terus kalian pilih yang
software. Bentar, saya lupa software apa ini. Oh iya benar, software. Pilih yang software. Habis itu benar pilih yang Microsoft kayak tadi kurang lebih. Cuman bedanya itu kalau di Microsoft tadi itu yang langkah pertama itu larinya ke Windows. Sekarang kita larinya ke Windows juga tapi yang NT. Ini tutup aja. Kita cari yang Windows NT. Nah ini kita buka Windows NT-nya. Habis itu current version. Di dalam current version Windows NT ini kalian cari folder multimedia. Nah ini dia. Kalian buka. Habis itu di sini ada sistem profile ya. Sistem profilnya kalian klik, kalian lihat di sini ada dua file registry dari network throttling index sama sistem responsiveness. Nah, masing-masing dari file ini kalian edit. Kalian ubah value-nya yang network throttling index, kalian klik dua saja. Di sini kan value datanya punya saya A ya. Saya ganti menjadi 1 2 3 6 4 1 2 8. Saya ganti menjadi F 8 kali. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 8. Iya benar. 8 kali. Habis itu oke saja. Base-nya tetap hexadesimal. Terus yang sistem responsiveness ini kalian ganti value-nya menjadi 0. Habis itu kalian oke saja. Nah, kalau sudah kalian pindah ke directory lain. Kalian pergi di bagian enggak, kalian buka sistem profilnya ini, kalian buka. Gua nggak ada duit. Habis itu kan ada folder. Ntar gue setor lagi, nunggu duit setoran dari atas. Nah, di sini ada beberapa folder. Kalian pilih yang games misalnya. Nah, di sini banyak ya. Kalian tuh mau setting apanya gitu loh. Misal Pro Audio itu bisa, tapi saya contohkan yang games aja. Dari games ini kalian dapat ini ya, dapat banyak file, tapi fokuskan pandangan kalian di GPU priority sama priority aja. Yang GPU priority kalian ubah value-nya, kalian klik 2 kali, habis itu value-nya jadi 8. Oh ini udah 8. Terus yang priority kalian ganti menjadi 6. Duit kau udah berapa? Habis itu di oke. Nah kalau sudah itu kalian pindah lagi ke directory lain. Ntar saya tutup ini dulu biar nggak penuh. Hitung. Ada berapa dah totalnya? 2000 pas. Yaudah guys. Nah kalau sudah kalian tutup semua. Kalian pindah ke directory yang sistem. Kalian buka. Gimana? Tadi kan yang software terus nih, sekarang kita udah pergi itu ke sistem. Gak usah di close. Terus dalam ini kalian pilih yang current control set ini. Langsung aja terus. Habis itu pilih yang service. Aku kasih terus kalian pilih kalian cari buat makan minum dulu. Sabar ya. Oh di sini kalian cari TCP IP. Dan biar cepat ketikkan saja di sini TCP IP. Kalian buka TCP IP-nya. Jadi total berapa? 15. Terus kalian buka di bagian parameter. Di dalam parameter itu kan ada interface. Di sini tuh kita disuguhin banyak banget angka-angka random kan. Nah, gimana caranya kita mengetahui ada IP kita di dalam banyak folder ini? Kalian kalian harus tahu IP dari komputer kalian tuh berapa. Punten seluruh. Cara mengetahui IP dari komputer kalian gampangnya di fitur pada Windows 10 ini ada yang namanya 565 Windows PowerShell.
Nah, kalau udah diklik, kalau udah dibuka window PowerShell, kalian tinggal ketikin IP config di sini. Bang. Yuk, gua belakangan. Capek juga anjing minta ini. Nah, IP config. Nah, di sini banyak ya. Karena Tuhan tolong beberapa udah nggak usah gawe dulu, ganti job supir bis dulu aja. VMware 2. Nah, kita fokuskan yang pada bagian Ethernet, ganti job supir bis ya. dulu buat pegangan di sini, uang. Ini kan kau udah nyetor nih, kan hasilnya lumayan. PC saya ini adalah 192.168.1.7. Kita ingat-ingat angkanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita cari di masing-masing folder. Itu kan banyak file ya. Misalnya di folder nomor 1 ini ada file ini, nomor 2 nanti kau kerjanya supir nomor 2 bus. ada file ini. Nah, yang kita fokuskan itu enggak supir bus ini aja, karyawan. File yang bernama cari file yang bernama DHCP IP address. Pokoknya kita fokusnya cari file yang bernama DHCP address yang memiliki nilai IP dari PC kita. Gitu. Jadi apa ya? Kayak kita tuh harus tahu mana sih IP kita, dia kesimpannya di mana gitu loh. Penuh. Jadinya di dalam banyak folder ini kita cari file yang namanya DHCP IP address. Kayak gini. Misalnya nomor 1 nih nggak ada DHCP IP address. Yang kedua DHCP IP address nggak ada, adanya DHCP server. Yang ketiga ada. Yang keempat DHCP IP address ada nih. Dia ada. Terus kita cocokin IP-nya udah sesuai belum sama punya PC kita. Gak bisa, itu juga tetap hilang. Di sini IP saya 192.168.1.7. Kita cocokin. Oh, ternyata beda. Berarti bukan ini, bukan DHCP yang ini. Banyak. Kita cari lagi ke bawah. Di sini ada nih DHCP IP address. Kita cocokin lagi 192.168.1.971. Cepat tuh. Beda dong. Di sini bedanya ada di 197-nya. Berarti ini bukan punya IP dari komputer saya. Terus yang selanjutnya ada ini DHCP IP address juga dengan IP 192.168.1.7. Kita cek 192.168.1.7. Nah, udah ketemu kan file yang ingin kita cari. Habis itu kalau udah ketemu file yang kita cari, kita klik. Taruh dulu, nitip dulu bentar. Habis itu nitip bentar. Apa ya? Kita bikin 3 registry baru di sini. Jadinya kan IP kita udah kedetek nih di sini di bagian folder C1AF84CF ini. Kita selanjutnya kita bikin ini ya. 3 apa ya namanya? 3 registry barulah di dalam folder IP kita ini. Cara bikin registry barunya itu kalian tinggal klik kanan saja di sini. Habis itu new. Nah, habis itu kalian pilih yang di Word 32 ini ya. Kalian pilih yang di Word 32 bit. Sisa 1 part. Habis itu namakan file tersebut itu TCP ACK frekuensi. Iya. Gila, gudang gue penuh gara-gara kepakean doang, lu kagak ada otak juga. File berarti kita buat aja sampai 3, formatnya sama di Word 32 bit. Yang kedua itu ada TCP no delay. Yang terakhir ada TCP Del ACK TIX. Masih nggak muat. Nah, untuk value-value-nya kalian masa gua harus ke gudang Paleto asu yang TCP ACK frekuensi kalian ganti value datanya cuma ngomong ada segitu. Yang no delay kalian juga ganti jadi 1.
Nah, yang del ACK text ini kalian diamkan aja menjadi 0. Kalian diemin aja 0. Habis itu kalau udah langkah ini semua sudah dilakukan, kalian tutup dulu biar nggak penuh. Nah, tempe isi cuma di buat bagian pakaian direktory doang, paling mau. atas itu ada yang namanya partisi komputer ya. Kalian klik aja komputernya. Simpen itu buat kenang-kenangan. Habis itu kalian pilih yang edit dan yang fin ini ya. Kalian pilih yang fin. Di sini kalian ketikkan ULPS. Nggak bisa. Habis itu fin. Kau taruh sana gudang. Gila, nggak ada akhlak juga lama-lama. Buset. Apaan? Masuk Tidak medis semua apaan? komputer itu ada fitur yang namanya ULPS ya. Jadi kalau misalnya, nah di sini kan ada notice kalau yang kita cari itu udah selesai ya. Tapi di sini nggak nampilin apa-apa. Aturan Nggak kalau boleh, misal bodoh. laptop Gua atau kira PC boleh. kita ada support sama fitur ULPS, nanti dia bakal dilarikan sendiri ke file yang namanya enable ULPS. Gila, Kalau mobil misalnya ada panjang banget anjing. dari PC atau laptop teman-teman ada ini, ada enable ULPS, itu kalian klikkan 2 kali aja, klik 2 kali, habis itu value-nya dikasih 0. Kalau di PC saya sendiri, dia nggak, walaupun dia sudah selesai fin, tapi dia nggak lari ke Gila duit gua. apa yang kita cari. Artinya dari punya saya ini Itu belum support untuk ULPS-nya sendiri. bisa 60.000 anjir. ULPS itu apa? Saya sedikit lupa. 65.000 Itu su. pokoknya untuk apa ya? Untuk power gitu. Untuk detailnya saya lupa. Terus ini ya, yang bagian registry editor saya ambil 2 contoh itu saja. Bentar. Selanjutnya saya coba menggunakan GP Edit atau bisa dibilang Group Policy Editor untuk mengaktifkan GP Edit. Kalau misalnya dari komputer kalian itu nggak bisa, itu caranya misal gini ya, kalian Windows R terus ketikkan gpedit.msc. Nah, kalau misal kalian nggak lari ke tampilan ini, kalau misalnya ada tulisan error, itu artinya kalian belum install ininya ya, installer dari GP Edit-nya itu. Maka cara installnya itu pertama kalian sesuaikan dulu OS yang kalian pakai itu serinya apa. Kalian bisa cek di run juga, terus ketikkan dxdiag. Kalian cek di sini pakai operating systemnya itu dia pakai Windows apa kan, soalnya Windows 10 kan banyak, ada yang Pro, ada yang Enterprise, ada yang Community dan sebagainya. Oh, duit. Oh, Kalau misalnya sudah buat tahu pegangan dulu. operasi sistemnya yang kalian pakai itu apa, kalian tinggal install aja di Google, cari apa installer untuk OS kali sendiri. Tangan lu kok nggak Pala kayak kau, ini kiket bego. OS apa gitu loh. Kalau sudah nanti tinggal di ekstrak segala macam, nanti bakal muncul kayak gini. Sudah selesai. Habis itu kita udah masuk ke tampilan utama lokal grup ini ya. Siapa? Policy editor atau bisa dibilang. Iya, kenapa Om? Ya, GP Edit. Gak apa-apa, nanya aja. Nah, di sini saya tuh menggunakan software ini pengen uji coba apa ya yang gampang. Saya ambil yang gampang aja deh ya, kayak limit bandwidth deh. Kita pakai software ini kita bisa ngelimit bandwidth dari internet kita ya. Sebelumnya itu kita cek dulu deh biar ini.
Ini Google saya kelihatan ya? Oke, kelihatan Mas. Oke, Kelihatan. kita cek dulu internetnya. Kira-kira berapa? Apa? Apaan? Apa sih? Halo Bu? Bu? Iya, kenapa? Gua kira goblok lu ya pada ya. Gua kira gua nggak kalian ini. sudah terkonek. Gorokan gua masalah. Mahadewi. Banyak anjir yang kena kalau gitu doang. Pingnya itu ada 2 ms dan downloadnya itu sekitar 20 mbps. Ibu kerja Bu. Dan Menjahit, uploadnya sekitar Iya, kenapa Pak? 3,5 deh, 3,5 mbps. Nah, di sini kita udah dapat informasi nih, segini misalnya kecepatan download, kecepatan penjahat ya, Om? upload, bahkan pingnya. Penjahit Pak. Habis itu Tambang sih Pak. balik ke tujuan awal, Iya, kita Om. pengen ngelimit bandwidth. Tambang sih Dari Pak. limit bandwidth ini Iya mungkin kah? ada apa ya? Ada sesuatu misalnya Walaupun saya jahat, di dalam tapi saya nggak bakal download nyakitin nanti ibu mungkin ini. dia akan Iya. berkurang, tapi di Iya. dalam upload dia akan Yakin. bertambah atau sebaliknya seperti Yakin itu. apa nih? Jadinya yaudah saya jelaskan secara Nggak langsung apa-apa. aja. Mungkin kalau teman-teman di sini sudah ada yang paham tentang Kamu bandwidth. bukannya polisi ya, Pak? Oh, udah Saya keluar ya? bakal jelaskan secara singkatnya saja. Misalnya Ini, Pak. gini ya, Dipecat, kita Pak. udah masuk ke Dipecat kenapa tuh, Pak? gp Dipecat sama siapa? edit.msc ini. Korup. Enggak Pak. Terus saya mengundurkan diri. kalian udah Saya buka polisi. speed testnya. Terus langkah Katanya selanjutnya korup, itu sekarang ngundurin diri. di bagian ini, di bagian komputer Itu mah. configuration. Oh, abis korup Kalian terus ngundurin pilih diri. yang Kok Bapak tahu? ini Saya administratif Tahu lah, Ini kan saya template. jenderal. Habis itu Mas. kalian pilih yang Aduh. network. Pilih network. Habis itu kalian pilih yang QoS. Cuk, Nah, jam-jam gini. segini random udah aja. Bentar, saya besarkan. Di sini Jelas. ada Masih orang babi. Oh, QoS package scheduler. Kalian buka aja. Nah, di sini ada banyak nih, ada banyak apa file yang ada, terus ada foldernya juga. Lu nggak usah Kita ngelamun doang, lu, fokuskan di bagian limit Bang. reservable bandwidth. Kita klik 2 karena kita mau Ini kayak gua tahu configure ya. deh. Ini Di Jamal sini keterangannya dia belum Oh, dikonfigur bener. dan Mana kembarannya? nggak ada komen sama sekali. Kita double klik. Nah, kalau kita Apa? misalnya mau nge-bandwidth itu gampang saja, tinggal dari not configure Kembarannya? itu kalian BTW nama panggilan gue Jamal juga. hitamkan yang enable. Jamal Jamil Habis ini. itu Ya, kan bener bandwidth gak sih? limit Jamal kalian Jamil kan? terserah mau berapa. Di sini saya default aja misalnya Aku 80 Theo. ya. Waktu itu sempat kenalan yang di situ pas sama Kamili. Terus apply, oke. Ingat Nah, gak? Enggak kan? statusnya Emang dia iya, bakal nggak usah udah jadi dilihat juga sih, enable. nggak apa-apa. Selanjutnya kita cek Nggak apa-apa kok, Cewek sih. nggak apa-apa. Kita buka speed test Ngajakin lagi. ngobrol dulu ceweknya bentar. Ih, Bu. Ya Om, Harusnya berbeda sih. kenapa Om? Ibu. Ibu nggak kerja. Udah selesai. Astaga, udah dapat berapa paket? Udah capek. Pakaian. Kenapa? Udah dapat berapa pakaian? Tujuan di bandwidth itu Aku sebenarnya baru ini ambil ya, benang-benangnya sih. untuk membatasi pemakaian kita ya. Misalnya YouTube kalian tuh berapa persen Gua agak ditanya, Teo. pemakainya, terus untuk kepentingan yang lain Enggak. untuk tugas itu Kenapa? berapa persen, itu bisa diatur dengan bandwidth. Tuh ada banana boat tuh, kepala itu. Kalau kalian pengen lebih cepat lagi harusnya nggak usah di setting bandwidth sih, jadinya untuk semua kegiatan apapun internetnya masuk aja. Jangan lupa makan minum, Bu, karena bahagia butuh tenaga. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk downloadnya Siap, Bu.
walaupun dikit ya. Oke. Recordnya Tawa lu. 20,85. Di sini 20,82. Untuk uploadnya sendiri di sini 339 ya. Nah, untuk uploadnya perbedaannya cukup lumayan. Di sini jadi 355. Jadi terserah Ibu kalian mau aja refreshing sih nggak, Bu? untuk Kenapa, Pak? bagian bebet ini. Kalau kalian nggak mau ribet ya Siapa sih? Siapa sih? nggak apa-apa sih, nggak usah di bandwidth, Nih jadinya si tinggal Jun. di nol semua gitu kan. Nggak usah dibagi-bagi segala macam. Ibu mau refreshing nggak, Bu? Apa sih Saya dong? mau Kalau keluar kalian kota. pengen kembalikan Apa lu, storage Ren? semua, Manggil-manggil kalian nama tinggal gua? Kenapa? klik aja configure gitu ya. Habis itu apply oke, Kenapa, Bu? udah kelar. Gua mau Saya buat mau sekali keluar kota. Selanjutnya Ya udah, keluarin ya, Bu. di Pesawat. GPIDD Iya, ini saya terima juga kasih. pengen menunjukkan ke Sama-sama, kalian Bu. semua. Sebenarnya Udah punya simpel aja pacar sih belum, Bu? nih, kayak nyembunyikan Kenapa? local disk dengan Udah punya GPIDD. pacar belum? Nah, di sini kan ada nih, misalnya saya klik disk PC. Di sini ada local disk, ada C, Gak ada. Ada Udah dia, apa Halu belum? ada aja dia. saya, halu. Hah? Nah, ini saya Udah menghilangkan halu keempat gitu, Bu. ini. Nggak baik. Menghilangkannya itu cuman statusnya di hide aja, bukan benar-benar hilang semua gitu Boleh loh, minta bukan sampai ke format dan Kenapa? sebagainya. Saya Boleh cuma minta nomor hide telepon, Kak? aja. Cara konfigurasinya itu kita Boleh, balik lagi boleh. ke sini. Kita balik ke Ah, sini. asik. Nah, kita bagian Tapi kalau SMS tampilan saya utama pakai ini, ini ya, pakai kalian format. pilih yang administratif Format? templates, Spasi tapi di Dewi bagian gitu. user konfigurasi kalian buka nih. Kok gitu? Iya, Habis itu kalian pilih yang Itu nomornya deh, Bu. video komponen. 200-420. Nah, di sini banyak nih. Habis 200, itu 400. kalian cari 200, folder yang 420. namanya File Explorer ini. Iya, terus? Udah. Udah. heeh. Buka. Nyatet Kalau ya saya- bang. Nah, Kalau SMS, REG kita spasi klik Dewi. dulu foldernya ini Rex spasi 200. Dewi. dari 40, folder kan? File Explorer. 200-420. Kita cari yang Aku gak ada sih. berkaitan tentang hide. REG spasi Dewi ya SMS-nya. Oh, ada nih. Hide Emang the kenapa? specified drive in Ya, my itu computer. Itu Berlangganan kan SMS. masih SMS yang belum kamu konfigurasi dapat apa-apa ya. langsung dari HP-ku. Untuk penggunaan dari apa? Penggunaan Emang dari nomornya plugin berapa, itu anjir? banyak banget ya. Bukannya Nggak yang cuma satu atau dua, kalian bisa ngotak-ngatik Beda ini nomor ya? semua. Asalkan kalian tahu apa yang kalian lakukan. Nomor Jangan asal nomor otak-atik, togel yang tapi dikasih. kalian Masuk, tahu nanti perbedaannya tuh apa di Windows kalian gitu loh. Wah, gila, gue dibohongin, bayangin. Jadi aja. misal saya ambil contoh yang ini aja. Enggak, Wah, Hide this specified Beneran. Gila, di gila, komputer, gila, saya gila. mau Untung gue konfigurasi. sabar sama cewek. Habis itu Beneran Sabar, itu. Bang. 2 kali ya. Beneran. Sabar, Terus sabar. kalian Ini mau nomor enable cewek aja. nggak? Nah, di Cek sini aja. tuh kalian Sabar, gue sabar pilih. banget. Drive mana yang mau kalian hilangin, mau kalian hide. Hmm. Di sini saya coba semua aja Ini deh. emang siapa Saya ya? hide, habis itu apply. Oke, Hari-hari. kita cek. Itu siapa emang? Nah, Save nomor gua aja sini. Kalau Nggak ada yang kita mau nyimpen nomor cewek nih. Aku ada nomor cewek loh. Mau nggak? Nggak ada, ini gue hapus hapus lagi nih. dulu, Nomor habis dia itu langsung kita gue buka hapus. lagi. Beneran itu. Beneran itu. Nah, dia tetap hilang. Mana? Di sininya dia juga hilang. Masuk juga Gimana kagak. caranya kita mau Beneran aku lagi tukeran HP apa sama ke omku. lokal disk yang Perasaan, udah kita hide Jangan ini. lu hapus. Siapa tahu nomor arwah. Kalau cara ribetnya kalian Lu, di hide kayak gitu. Goblok. Kalian Udah, tinggal udah, cari udah. misal kita mau cari dia. OTW terbang ke langit. Goblok, Dia goblok jadi bisnis dua. kebiasaan. OTW terbang ke langit ketujuh Nah, ke Pendrix. Itu bakal muncul Di sini masih bertiga. Kalau kalian Udah ketikkan tuyul seperti gue itu. udah ngomong Bentar nih. lagi kiri kanan hilang nih. Enggak, bentar nih. Seperti Tuyul aja. gue udah ngomong Gitu nih. aja, Yes, terus yes. balik ke Tunggu ya itu kalian udah ngomong gampang, begitu tuh tinggal soalnya tuh. kalian klik ini. Wah. Tapi gue jadi dua ekstrim kali. banget nih, ekstrim banget nih. Parah sih. Habis itu tinggal di gitulah. Tapi emang Enggak. bener. Goblok bisnis kebiasaan. kece. Gila, Lumayan gila, dapat. Lumayan dapat. Meledak ya bang. Habis itu kita cek. Gila. Nah, dia sudah kembali Meledak ya, ke masih- seperti semula. Masih Dan nggak filenya expect nggak gue ada yang dibohongin, hilang gila ataupun pagi-pagi dibohongin. data-datanya segala macam gitu. Enggak gitu, Pak. Aku emang Itu aja untuk nggak ini, nggak dibolehin GP sering-sering edit. pakai HP. Jadi Oke, tadi siap. saya- Bu. Itu tadi Saya nomornya terima- omku. Saya Itu nomornya omku. jelasin. Oke, Ini oke, HP-nya oke. sering gue sita. Aku nggak boleh Iya. pegang HP Oke, kalau oke, setiap oke, ada oke. sama aku sama yang Salah lainnya Oke, juga. oke. Contoh aja.
Jangan Ya gitu Bu, lah, saya mau Pak. percaya aja Bu. gunainnya di Saya percaya Bu. FM. Kok saya Padahal jadi aku sih tahu. jadi merasa Call bersalah ya. ya? Santai Bu. Santai aja bu. Bapak nggak marah kan? Kesel doang Bu. Jangan gitu, Pak. Maaf, Pak. Troubleshooting. Masalahnya dulu udah punya cowok ini. Siapa? Bodoh amat Pak. punya cowok. Kalau Oh, masih Pak. pacar mah di catatannya Pak Jonsu masih lajang statusnya. Ya kan memang masih lanjang bodoh. Kecuali udah Lanjang. kecuali Lanjang. udah Bang, menikah. bang, Nah, bang, ini terakhir ya, Lu tinggal- mau Emang ngasih pacaran nomornya, emang Bang? di Ya. review warungnya. Ini dia mau ngasih nomornya. Oh, emang udah sunat lu, Bang? Yang Iya, namanya perasaan tadi gua sunatin troubleshooting orang, itu 3 pasti orang sama Ecel harus tadi. ada penyebab ada itu. masalahnya ya. Sedangkan Main sunat masa masalah itu untuk Ntar lu dalam dimarahin Pak ini lu, komputer Pak itu tuh Bebeaga nggak bisa lu. dicari, maksudnya Bodoh amat. Gua Di ada penjara lu, ini, bego. Bentar. kayak misalnya Di harus penjara Iya, emang dia nggak apa-apa, pacaran. biar ketemu Emang dia temen, berhubungan biar- intim kan kagak. Biar ketemu temen yang gua lainnya ngapa sih broken lu? itu baru kita bisa troubleshooting. Apa? Kalau prosesnya kayak gini, Biar gua ketemu temen saya bingung. Oh, gua abang-abangannya yang di dia troubleshooting gitu itu yang aja. bagian apa gitu loh. Soalnya Abang-abangannya belum ada siapa? yang error sama sekali Ini di saudara jauh gue nih, virtual cewek ini box saya nih. maupun di Ya, Windows. terus Namanya kenapa, siapa Bang? cewek ini? Saya Terus ambil kenapa contoh Bang? Saudara gampangnya jauh lu aja. kan dipanggil kenapa? Untuk Ya nggak apa-apa. troubleshooting yang Gua sih biasa tadi kita dipanggil sering Om. jumpain itu adalah Gua harus saya bilang, setuju ya, gua harus yang bilang biasa kita wow sering gitu. jumpain dia tuh di sini Ecel, keterangannya Ersio, udah gua bentar ini lagi. udah Ancer bodoh kalau connect kendaraan. internet tapi Ayo. Pak, saya izin. untuk internet Ada segala karnaval. untuk internetan, YouTubean Saya segala izin macam keluar dia nggak kota. bisa. Iya nggak apa-apa. Cara Kenapa harus izin? troubleshooting-nya tuh Dadah, terima Istirahat. kasih. Iya kalian iya klik sama saja istirahat. logo ini. Kok dari Dadah. pagi ya? Oh iya, dan misalnya Dadah. Nah, ya. internetnya Sakit dah. kalian pasti dia. connect tapi nggak Kagak bodoh. nggak bisa buat Dari pagi, ngapain Cuk. di sini tuh dia bakal Sama ada istirahat Iya, yuk. makanya. Berarti dia badai ke Hati badai sakit. Pak. apa ya logo merah Heeh. centang apa kok centang Kalau apa? bilang dari pagi Dapat badai ke Gila. badai. bentuk merah di sini. Deren. Nah, Kenapa? caranya itu kalian Sama klik saja kali sekali Juti. klik kiri, Ah, open sih. network and sharing center. Iya cok. Buka. Nomornya nggak ada unsur duanya. 202 tuh. Untuk Untung mengatasinya cewek, itu kalau kita harus Lu mau tahu nomornya masalah yang yang kita hadapi itu kayak Nggak gimana usah. gitu loh. Hmm. Masalah yang kita hadapi itu Ada cewek single misalnya nih. Kaya lagi. Bodo ada amat. beberapa Bodo Mau nggak? pemicu Bener dia terjadinya prinsip gue emang udah harus kerusakan gua tanemin, sistem atau kagak kayak suka. Cuma gimana. ntar kalau Ngapain misalnya gua? Harus cari tahu. Cuma ntar bener-bener, kalau misalnya kita kayak tadi sumber masalahnya tuh Enggak, kita harus enggak, mendalami enggak, tersebut. Nih Bos, nomornya Kita bisa 010135. kayak nentuin apa sih yang perlu maksud dibenerin Bodo segala macam. amat. Misal saya ambil contoh dia Enggak tuh itu bukan nomor aslinya. 974 tersambung tapi dia nggak 853 bisa buat internetan gitu 5156. loh. Jadi kalau misalnya logo di sini dia Punya bakal gua nggak tuh? mutusin Gila, sinyal internet gila. di sini. Dia bakal Pertama silang nggak kali dapat Nggak internet. mau. Habis itu Oh. caranya itu 578. kalau Ya, situasinya antarin kayak dulu dong. gitu kalian pergi ke change adapter setting. Habis itu nah di Gila, sini kan gila, saya nggak apa ya nggak problem sama sekali Gila, kalau gila, misalnya ketembak problem. kepala lu ya, Di biar gua situ puas tuh ada gimana. tulisan Terlalu apa koma ya, deh. pokoknya di sini ada notis merah Ayo. kalau nggak Eh. salah Gua pemain lu dan ya. itu tuh menunjukkan bahwa dia itu error. Caranya ngatasinnya itu kalian klik kanan aja Ah! terus lihat di properties. Teo. Gua kesel Antarin banget. dong. Kenapa sih? Ada Iya, kios sobat, apa? scheduler. Minjam Kalian kendaraan klik. dong. Habis itu kalian pencet configure ini. Kalau ada notice kayak gini, Ini yes baik aja. banget. Nah, kalian bakal diarahin ke tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini kalian masuk Bisa ke nanti menu Bisa nanti advance. Di menu advance ini kalian ubah link speed and duplex-nya ini kalian ubah menjadi misalnya 100 Mbps deh. Dan full duplex. Habis itu nanti kalian oke aja. Kalian oke. Terus Wanita di sini tuh dia passwordnya udah seni bakal menyakiti mulai diri ada sendiri. tanda-tanda udah nggak error. Asik. Kalian misalnya udah kayak gitu, kalian restart PC kalian atau laptop kalian. Nah, kalau misalnya di sini masih ada tanda error, kalian membutuhkan yang namanya adapter apa ya, receiver kalau nggak salah. Pokoknya yang kayak bentuknya kayak flash disk buat ya TP-Link gitulah. Kalian harus mengopernya ke situ dulu, baru nanti untuk koneksinya nanti dia berubah menjadi kayak WiFi aja, nggak Ethernet.
gitu loh. Jadi mungkin seperti itu aja penjelasan tentang troubleshooting. Singkat saja, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Aman, Mas. Aman juga, Kak. Aman ya. Bentar, saya hubungi Pak Uya dulu. Udah aku selipin tadi sesuatu. Ini siapa nih? Ale. Itu pakai ini nih. Siapa nih? Kalian ada gue. Bukan dok. Siapa namanya? Itu Pak Uya belum Bobby, ngasih ya. botak biadab. Halo Bobby. Kok dia kayak familiar ya? Harus ditulis. Dia dari kabur. Gak, botak biadab gua. Bukan botak biadab yang Oh kita. iya, nanti kalau misalnya Thank you, Theo. Bukan. Nggak Oh, jadi, kita Theo. sempet tuh kita Udah, ajarin. thank you. Ada yang jadinya. presensi Hmm. di jam Bisa setengah masukin empat, dulu. kalian Ntar bisa hilang. ini ya, silakan Nih. Dia nangis. biar nggak Baru 5 jam gue di kota. 9 menit lagi yuk. 9 menit lagi lah. baik. Mungkin itu Baru saja. keluar kota. Nggak ada yang ingin Kenapa ditanyakan harus lagi. menit lagi? Oh Biar iya, 5 jam. settingan otakku kok rata kiriin kali ya atau Saya jangan? nggak Emang ada. apa emang? Oke. Kanan Udah enggak? ya. Keluar lah. Enggak Ida, kalau pas kayak tadi gitu, tuh kan settingan gua aman. tiap Nanti hari kalau emang misalnya rata ada yang kiri. ingin ditanyakan Nah pas atau tadi segala macam, otak tinggal gua tuh Asik error kalian gitu. ya. WA aja Otak ya. gua error, tiba-tiba gak jalan. Gua kaget lah, gua restart coba. Oke. Pas abis gua Yaudah, restart, gua lihat perkuliahan lagi, saya oh udah tutup. jalan lagi Kurang tuh lebihnya mohon maaf. otak Wassalamualaikum Radeonnya. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.